Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amjan Happy dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS nomor 5 untuk mata kuliah Matematika Diskrit, di mana jawaban nomor 5 ini adalah penjelasan dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 4. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1, di mana nomor 1 itu pertanyaannya adalah jelaskan secara lengkap tentang konsep function atau fungsi. Fungsi adalah istilah matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Misalkan A dan B himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita tuliskan F A fungsi ke B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Di sini kita bisa lihat gambaran dari fungsi tersebut. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut daerah hasil atau range dari F. Di sini ada domain disebut daerah asal, dan di sini A disebut domain daerah asal dan B disebut kodomain atau daerah kawan. Di mana daerah hasilnya di sini yaitu disebut dengan range. B adalah image atau bayangan dari A, dan A adalah pre-image atau bayangan dari B. Kemudian di sini sifat-sifat fungsi terbagi menjadi 3, yaitu injection, surjection, dan bijection. Fungsi F dikatakan satu ke satu, one-to-one atau injection jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Di sini kita bisa lihat contohnya. Jadi setiap elemen di A itu memiliki tujuan sendiri. Tidak elemen A dan B itu memiliki tujuan yang sama, misal tujuannya di elemen 1 di B. Jadi masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Bisa dilihat contohnya ini seperti ini. Kemudian yang kedua, fungsi F dipetakan pada onto atau surjection jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Jadi surjection ini kebalikan dari injection. Injection hanya bisa memilih satu tujuan saja. Kalau surjection itu setiap elemen dari A bisa memiliki tujuan yang sama. Misal ini A dan C memiliki tujuan sama, yaitu di himpunan B di elemen 1. Yang ini juga sama. Kemudian fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijection, atau sering disebut juga dengan korespondensi satu-satu. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu prapeta pada domain. Jika F adalah fungsi bijektif antara dua himpunan berhingga X dan Y, maka kardinalitas himpunan X sama dengan kardinalitas himpunan Y. Di sini jadi ini bisa disebut injection atau juga surjection. Kemudian ada hubungan fungsi dan relasi. Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal domain dan daerah kawan kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Fungsi atau yang sering disebut juga dengan pemetaan masih termasuk dalam relasi. Suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Bisa dilihat ini adalah contoh relasi di mana X 1, 2, 3, Y 1, 4, 6, 3, 6, 9.
Sini menggunakan diagram Cartesius, di mana relasi A ke B sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, kemudian 1,3, 2,6, 3,9. Mungkin ini contoh sederhananya. Kemudian untuk memperjelas perbedaan fungsi dan relasi, fungsi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya, di mana ada aturan tiap anggota domain hanya memiliki satu hubungan dengan anggota kodomain. Sedangkan relasi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya, di mana tidak ada aturan. Anggota domain boleh memiliki lebih dari satu hubungan dengan anggota kodomain. Contohnya seperti ini. Ini relasi, tapi bukan fungsi. Ini juga relasi, tapi bukan fungsi, dan ini disebut relasi dan juga fungsi. Langsung ke nomor 2. Yaitu pengaplikasian atau penerapan konsep function dalam menyelesaikan permasalahan berbasis komputer. Di sini misalnya saya mengambil contoh dari pengaplikasian konsep fungsi adalah penerapan relasi dalam pengembangan software relational database. Database itu disebut juga dengan database ilmu yang mempelajari tentang database relasional disebut juga dengan database relational system. Database relational system ini merupakan konsep yang muncul setelah adanya konsep database pendahulunya, yaitu network database dan hierarchical database. Database adalah sekumpulan tabel yang disimpan dalam bentuk file elektronik yang dikelompokkan berdasarkan skema yang sudah dibuat oleh user. Database diperlukan software atau perangkat lunak, dan jenis perangkat lunak yang dimaksud adalah RDBMS atau disebut Relational Database Management System. Kemudian RDBMS ini adalah sebuah software komputer yang digunakan untuk membuat, menyunting, dan memanajemen basis data yang telah mendukung skema relasional. Pemanfaatan program ini sangat banyak sekali, contohnya misalnya dalam sistem apoteker, sistem penyewaan, rental mobil, sistem penjualan barang, sistem kepustakaan, sistem pertokoan, dan masih banyak lagi. Jadi pengaplikasian konsep fungsi ini banyak sekali digunakan dalam pemanfaatan program, terutama dalam bidang informatika atau perkomputeran. Jenis-jenis database relasional ada one-to-one, one-to-many, many-to-many. Jenis database ini sama halnya dengan sifat-sifat fungsi, yaitu injection, surjection, dan bijection. Kita lihat nomor 1 itu one-to-one. Relasi database model ini terjadi apabila sebuah data terdapat pada dua buah tabel dan hanya diperbolehkan satu data saja pada masing-masing tabel atau unique record. Sama halnya dengan sifat fungsi injection. Yang kedua ada one-to-many, di mana relasi database model ini membolehkan data yang sama pada tabel kedua, tapi hanya membolehkan data yang bersifat unik pada tabel pertama. Jadi pada model tabel kedua boleh memiliki beberapa data yang sama. Sama halnya dengan sifat fungsi yaitu surjection. Yang kedua many-to-many. Berbeda dengan kedua model di atas, relasi database model ini membolehkan beberapa data yang sama baik pada tabel pertama maupun tabel kedua. Dengan demikian tidak ada unique record di kedua tabel tersebut. Ini sama halnya dengan sifat fungsi yaitu bijection. Tujuan model relational database yang pertama menciptakan konsep database DBMS yang terintegrasi dan bersifat standalone. Yang kedua, menciptakan DBMS yang konsisten dan menghindari terjadinya data redundant atau duplikasi data dengan menerapkan konsep normalisasi data dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan dalam mengambil dan juga memproses data. Kelebihan database relasional itu, yang pertama, model tampilan atau view tabular dan query-nya berupa table. Yang kedua, tidak adanya variable pointer. Yang ketiga, kemampuan operator yang baik. Yang keempat, ada user friendly. Untuk nomor 3, yaitu jelaskan secara lengkap tentang konsep logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Di dalam logika, tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan.
Banyak teorema dalam ilmu komputer atau informatika yang membutuhkan pemahaman logika. Contohnya bisa dilihat ini. Bahkan logika disebut juga sebagai jantung dari algoritma dan pemrograman. Logika tidak lepas dari yang namanya proposisi atau dikenal dengan propositional logic. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau salah false, tetapi tidak keduanya. Maksudnya proposisi ini nilainya itu harus benar atau juga salah, tidak boleh benar atau salah. Contoh propositional logic. Untuk lebih jelasnya ini ada contoh. Contoh pertama yaitu gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Yaitu benar. Memang benar, gajah lebih besar daripada tikus. Yang kedua, contoh kedua ada bilangan atau angka 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah. Karena 520 itu lebih besar dari 111. Tapi ini sebuah proposisi, karena proposisi ini bernilai salah. Yang ketiga ada Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa tidak? Karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilai Y-nya belum ditentukan. Ini bisa bernilai benar jika Y-nya 10. Bisa juga salah jika Y-nya 4. Jadi tergantung apakah Y-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar itu proposisinya benar, kalau lebih kecil proposisinya salah. Ada contoh lainnya, ini saya mengambil dari materi dosen pengampu saya yaitu Pak Rahmat dari materi propositional logic. Ini di sini ada contoh proposisi today is Monday. Menurut saya ini bukan termasuk proposisi karena nilainya itu bisa jadi benar atau juga bisa jadi salah. Benar jika proposisi ini benar jika pernyataan ini dikatakan pada hari Senin atau Monday. Tapi bisa juga jadi salah jika pernyataan ini dikatakan pada misal hari Minggu atau Sunday. Yang kedua, turunan dari sin X adalah cos X. Ini benar karena pada dasarnya juga sin X adalah turunannya adalah cos X. Kalau cos X turunan dari sin X itu salah karena cos X turunannya adalah min sin X. Yang ketiga, every even number has at least 2 faktor. Setiap bilangan genap mempunyai 2 faktor. Ini benar. Di sini adalah contoh bukan proposisi. C++ adalah bahasa pemrograman terbaik. Ini disebut juga opini, atau bisa jadi benar atau juga bisa jadi salah. Yang kedua, kapan adanya pretest? Nah, ini juga bukan pernyataan tetapi pertanyaan. Yang ketiga ada do your homework. Ini bukan termasuk proposisi karena kalimat perintah. Langsung saja pada nomor 4. Penerapan konsep logik dalam bidang informatika atau komputer. Propositional logic berperan penting dalam dunia pemrograman dan perkomputeran. Logika memainkan peran mendasar dalam ilmu komputer. Beberapa bidang utama logika yang sangat signifikan adalah teori komputasi, atau sebelumnya disebut dengan teori rekursi, logika modal, dan teori kategori. Teori komputasi didasarkan pada konsep-konsep yang didefinisikan oleh para ahli logika dan matematika seperti Gereja Alonso dan Alan Turing. Gereja pertama kali menunjukkan adanya masalah algoritmik yang tidak dapat dipecahkan menggunakan gagasannya tentang definisi lambda. Turing memberikan analisis pertama yang meyakinkan tentang apa yang dapat disebut prosedur mekanis, dan Kurt Gödel menegaskan bahwa ia menemukan analisis Turing sempurna. Salah satu aplikasi pertama yang menggunakan istilah kecerdasan buatan adalah sistem teori logika yang dikembangkan oleh Alan Newell, Jesse Shaw, dan
Herbert Simon pada tahun 1956. Salah satu hal yang dilakukan oleh ahli logika adalah mengambil serangkaian pernyataan dalam logika dan menyimpulkan kesimpulan atau pernyataan tambahan yang harus benar oleh hukum logika. Misalnya di sini jika diberi sistem logis yang menyatakan semua manusia panah dan Socrates adalah manusia. Socrates ini adalah ahli filsuf dari Yunani yang termasuk ahli filsuf besar gitu ya. Setelah dua filsuf lainnya, yaitu Plato dan juga Aristoteles. Kesimpulan yang valid adalah Socrates panah. Kenapa bisa panah? Karena Socrates ini adalah manusia. Karena di sini pernyataannya semua manusia panah. Tentu ini contoh yang sepele. Dalam sistem logika aktual, pernyataan bisa jadi banyak dan kompleks. Didasari sejak awal bahwa analisis semacam ini dapat dibantu secara signifikan oleh penggunaan komputer. Selain itu, sistem selanjutnya telah digunakan oleh ahli logika untuk memvalidasi dan menemukan teorema dan bukti logis baru. Misalnya juga if-then, aturan yang digunakan dalam sistem pakar mendekati subset VOL yang sangat terbatas. Daripada rumus arbitrer dengan berbagai operator logika, titik awalnya adalah apa yang disebut ahli logika sebagai modus ponens. Di sini modus ponens itu adalah materi dari rules inference dalam materi propositional logic, di mana di sini ada modus ponens, modus tollens, hypothetical syllogisms, disjunctive syllogisms, additional, conjunction, relation, dan sebagainya. Kalau tidak salah dalam materi propositional logic. Hasilnya, sistem berbasis aturan dapat mendukung komputasi performa tinggi, terutama jika memanfaatkan algoritma pengoptimalan dan kompilasi. Bidang penelitian utama lainnya untuk teori logis adalah rekayasa perangkat lunak. Proyek penelitian seperti asisten perangkat lunak berbasis pengetahuan dan program magang programmer menerapkan teori logis untuk memvalidasi kebenaran spesifikasi perangkat lunak. Mereka juga menggunakannya untuk mengubah spesifikasi menjadi kode yang efisien pada berbagai platform dan untuk membuktikan kesetaraan antara implementasi dan spesifikasi. Jadi, penerapan konsep logik pada bidang informatika dan pemrograman atau perkomputeran ini berperan sangat penting gitu ya dalam berbagai masalah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.